Voucher itu bukan sembarangan voucher. Voucher itu datang dengan harapan. Tapi apalah artinya harapan kalau kita tidak bisa memilih? Salah satu alasannya itu. Terus kalau kenapa tukang cukur juga saya melihat kayak ada sesuatu yang apa ya? Ketika kita cukur tuh kan ada momen ngobrolnya gitu kan, dan kayak menggali cerita dari customernya. Itu pengen jadi satu momen di mana si Mang Dadan ini menggali cerita dan memberikan pilihan kepada si Dani yang adalah seorang pelaku kekerasan dalam hubungan gitu. Dan juga banyak sekali alat-alat yang bisa dia gunakan untuk melakukan eksekusi. Jadi memang banyak sekali aspek kenapa tukang cukur ini sebagai yang dijadikan set dan juga aspek gitu. Maka dari itu, saya akan kasih kamu dua pilihan. Mau dirapikan saja. Kalau kita lihat posternya, ini posternya menyiratkan banyak hal. Dari hal yang kemudian berkaitan dengan pemainnya. Di sini saya lihat ada beberapa digambarkan dia tertelungkup gitu, dan kemudian di depannya ada beberapa saya tidak tahu apakah itu makhluk kah, entitas apa gitu loh. Dan kemudian ini kan kalau misalnya kita mengkategorikan film, ya biasa wartawan lah Mas ya suka mengkategorikan. Ini kita harus kategorinya itu ada thriller saja kah, atau ini kemudian menjadi dark drama gitu lah Mas? Silakan. Sebenarnya kalau kategorinya lebih ke psychological drama. Oh, psychological drama ya. Kita tampilkan kemas dalam bentuk yang lebih ke art film, tapi walaupun ada sedikit ceritanya cuma secara pemanasan dan treatment memang sengaja bikin lebih surreal. Oke. Emang yang terjadi di sini adalah sebuah pengalaman emosional yang sudah pasti sangat surreal kita buat masing-masing personal yang lainnya. Jadi walaupun surreal, tapi ternyata dark dramanya itu lebih berkaitan dengan sesuatu yang hidden gitu ya Bang. Betul. Dan sebenarnya lengkapnya kalau kita bisa perpanjang menjadi 70-80 menit ya Mas ya. Iya. Bisa ya Mas. Artinya ini membuka kesempatan kepada para produser untuk meminang Mangkus. Iya. Oke. Saya akan kembalikan ke teman-teman media. Ada suara Pak Yan? Silakan. Mohon dibawa ke Pak Yan, Dre, kasih ke Pak Yan, Dre. Ini adalah wartawan senior yang memang meliput di eranya teater populer. Silakan Pak Yan. Oke, makasih. Namaku Yan dari Demi Film. Mangkus. Saya lihat film pendek ini ya, memang seluruhnya dibuat di Toronto, Kanada. Nah, saya Kanada adalah sebuah negeri yang sangat luas dengan penduduk yang sedikit. Oleh sebab itu banyak sekali artis film dari Hong Kong yang pindah ke sana. Contohnya Jackie Chan. Jackie Chan pun pindah ke Toronto, Kanada, dan dari Indonesia ada beberapa sahabat saya dari dunia film yang pindah ke sana. Antara lain Tengku Vimansa dan keluarganya. Lalu novelis Sarah Setira juga pindah ke sana. Ya. Film ini yang saya suka adalah DOP-nya dan visi-visi pengambilan gambarnya sangat puitis, terutama pada saat pengambilan Sven Wilson. Dan itu gambar-gambarnya puitis sekali. Ataukah DOP itu dari Indonesia atau dibawa Mangkus temennya yang dari Kanada? Ya, karena DOP-nya bagus sekali dan saya setuju dengan pendapat Ayu tadi bahwa kalau film ini dibuat lebih panjang menjadi sebutlah 80-90 menit ya, mungkin sebuah film yang puitis. Terima kasih. Ya, silakan langsung Mas. Ini dukungan dari wartawan senior nih Mas, supaya dipanjangkan 90 menit. Amin. Oke. Mengenai DOP-nya sendiri, ya,
Peace. Buat saya, perkenalkan, saya Samuel. Saya adalah produser dari Sihir, dan kebetulan di acara ini di Laboratorium Rekayasa Sihir, it's a very magical night for me. It feels gitu. Jadi kayak walaupun masih siang ya, tapi ini kayak berasa malam dan sangat magic sih gitu. Bisa hari ini berdiri di sini, terjadi hari ini tuh di luar ekspektasi. Kalau kata-kata anak-anak Gen Z itu di luar akal Nurul gitu. Karena emang nggak pernah dikonsepkan dan direncanakan untuk bisa seperti ini hari ini gitu. Jadi aku minta aplaus untuk semua panitia dari Laboratorium Rekayasa Sihir. Jadi sebenarnya apa sih itu Laboratorium Rekayasa Sihir? Jadi itu adalah sebuah komunitas, intinya adalah di mana teman-teman yang mau berkarya, yang mau belajar gitu, kita bersama ya bersama belajar gitu ya. Tapi nggak cuma belajar dan teori doang gitu, tapi kita dibimbing nih oleh mentor-mentor yang kompeten dan bisa membimbing kita ke jalur yang insya Allah benar gitu. Walaupun tidak ada kebenaran yang valid atau yang paling hakiki gitu kan, tapi itulah the beauty of the process gitu, dan terbukti gitu dengan kita mempertemukan para teman-teman yang mau belajar dengan mentor yang memang ingin berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, belajar dari kesalahan-kesalahan atau mungkin expertise yang dia punya gitu. Kita bisa memproduksi suatu karya yang akhirnya sampai hari ini bisa kita belajar juga adalah distribusi dan juga promosi gitu. Jadi memang dari aspek penulisan sampai nanti ke distribusi itu yang memang kita ingin kejar dan belajar gitu. Tapi intinya adalah proses belajar yang sangat indah menurut saya. Jadi memang hari ini terjadi bukan karena hanya Mas Rangga aja atau hanya segelintingan orang, tapi memang karena semua kontribusi dan kerja keras dari teman-teman dari LRS, para mentor, para support, para sponsor yang bisa make it hari ini tuh comes true gitu. Voucher itu bukan sembarangan voucher. Voucher itu datang dengan harapan. Tapi apalah artinya harapan kalau kita tidak bisa memilih? Apa kabar Mas? Baik. Gimana Mas pendapatnya Mas dengan acara ini Mas? Luar biasa ya? Luar biasa, keren. Yang luar biasa Mangkus dong ya? Harus diseringin-seringin. Betul ya? Betul. Mangkus! Gimana dengan Asgar nih Mas? Bukan hanya film saya lihat, tapi kalau kita lihat ini adalah brand UMKM ya? Iya, sebenarnya kalau Asgar sih filmnya. Cuman kalau yang mewadahi Asgar itu adalah yang namanya Laboratorium Rekayasa Sihir. Jadi itu emang kayak acara workshop berbasis komunitas yang nggak cuma ngasih ilmu, tapi juga kayak memberikan pesertanya juga kesempatan untuk membangun jejaring. Makanya acara ini pun dibuat untuk itu. Jadi kayak juga para pesertanya juga merasakan gimana rasanya sebuah karya yang mereka bikin ditayangkan dan disaksikan di layar besar. Itu sih saya pengen memberikan experience itu. Dan ini yang pertama, tapi saya berharap sih emang cita-citanya akan terus berlanjut ke depannya. Ke depannya kalau yang Asgar ini saya yang nulis, saya yang bikin directionnya. Tapi nextnya yang kedua saya pengen cerita dan yang ngedirect semua ilmunya dari peserta. Gitu sih harapannya. Menariknya juga menjadi inkubator ya Mas ya? Iya betul. Paling tidak kan berharap Asgar ini bisa di layar lebarkan. Amin. Ya kalau untuk Asgarnya sendiri ya betul. Betul. Karena pemainnya ini udah jangan ditanya gitu loh, Hiva dan Nicholas gitu ya Mas. Iya. Bagus banget mainnya. Siap.
pada saat kita sudah rapi dicukur, tinggal nunggu dibabat aja mas. Habis. Tinggal pilih. Baik. Kemudian capaian peserta mas, yang diharapkan untuk ikut acara hari ini. Dari mana saja mas? Iya. Sebenarnya kalau sebenarnya dari peserta yang benar-benar laboratorium SIM yang ikut workshop kemarin tuh kita mengajarkan 18 peserta untuk dalam waktu 1 bulan workshop. Tapi untuk yang acara sini sebenarnya tuh harapan kita dan udah ada di list sekitar 200 orang. Jadi emang ya 200 orang bukan cuma dari filmmaker, ada juga dari aktor, ada juga dari rekan-rekan dari produksi iklan. Kebetulan saya besar di iklan, jadi juga mereka datang, juga dari para brand-brand juga pada datang, makanya saya coba datangin BSM, staff dan juga dari Denka Saramonic juga kayak ada Saramonic ya mas ya? Saramonic. Tuh, Nah, jadi dahsyat kayak- banget di produknya. Iya, jadi biar ada mengenalkan mereka juga dengan brand-brand gitu. Dan jangan lupa ada Glambot mas. Iya, nah ini kalau Glambot didukung Nah. oleh Mas Eko Bebek. Ini biasanya kalau tahu di film Oscar, Iya betul. pagelaran Oscar itu selalu ada Glambot. Nah, kita hadirkan di sini. Jadi mereka ini bisa dapat banyak ini mas ya, entry point, bukan hanya ada didampingi oleh mentor gitu mas ya. Betul, tapi experience di film apa namanya kayak di Oscar kayak gitu tuh dapat juga gitu film-film pas screening. Apalagi nih momentumnya menjelang Hari Film Nasional mas, Oh pas ya? 30 Maret. Makanya bioskop kita ini Usmar Ismail Hall. Iya betul. Ya kita alhamdulillah juga disupport sama Usman Ismail untuk acara screening laboratorium SIN yang pertama ini. Sukses mas. Terima kasih banyak. Ya. Maka dari itu, saya akan kasih kamu 2 pilihan. Mau dirapikan saja. Kami dari BSM Rental dan kami sangat bangga dan sangat mengapresiasi atas kesempatan yang telah diberikan oleh Laboratorium Rekayasa Sihir untuk mensupport acara ini. Semoga acara ini dapat kembali sukses dan kembali diadakan kembali dan untuk teman-teman produser dan para filmmaker, jika ingin pakai alat kami bisa sewa dan bisa cek di website kami www.bsmentertainment.com. Terima kasih. Sebagai contoh mas, kamera yang depan saya ini. Kamera ini yang ada di depan saya ini adalah Alexa Mini dengan Fuji non Premista lensanya, lensa zoom dan dengan tripod 150 dengan juga ada wireless video sender DJI Transmission gitu. Untuk sewanya ya di around di 10 jutaan per day. Sudah disiapkan dengan teknisi dan operatornya mas ya? Kita support untuk teknisi, kru, kemudian untuk pengawal juga kita bisa. Silakan teman-teman kalau memang mau bisa request ke kita dan kita juga bisa transportasi sampai ke lokasi juga bisa. Terima kasih mas. Iya, terima kasih kembali. Atau dibabat habis. Tangan boleh? Ya, Ya, pertanyaannya tadi apa? biaya produksinya mas? Oh, biaya produksinya mungkin bisa kalau diuangkan mungkin bisa besar banget karena Kalau di voucherkan mungkin? karena ada stasiun yang kami pakai, ada bibit yang kami pakai, 1 kereta yang kami pakai, belum omrenya. Namun itu semua bisa terwujudkan karena alhamdulillah dari PPKI mau mensupport film ini gitu. Jadi biaya tadi yang kalau dengan uang itu mahal banget, alhamdulillah bisa tersupport lah gitu. Cara kemudian bisa ada connection dari Bung Rey Setapi dan bagaimana kondisi real beliau pada saat itu? Masih ingat nggak Mas Yunda? Masih. Silakan Waktu Mas. itu memang yang berarti itu ada beberapa opsi yang menjadi bapak, ada beberapa opsi, tapi sampai pada akhirnya saya dan Mas Gali jatuh cinta sama karakter Om Rey
di karakter Om Bapak ini nggak baca dialog, makanya dari itu kayaknya yang cocok itu memang dari situ kita coba cari-cari koneksi dan memang susah banget meyakinkan, akhirnya mau lebih meyakinkan Om Ray mau dengan pengalaman kami yang masih belum ada apa-apanya pada saat itu. Kami coba meyakinkan Om Ray sampai pada akhirnya Om Ray mau. Waktu itu kondisinya kita sempat tertipu. Jadi Om Ray ini nakal. Wih. Iya. Nakalnya seperti apa itu, Mas? Dari awal kita tanya, Om ada rantangan atau enggak gitu. Nggak ada, saya siap itu kopi hitam dengan kretek dan seperti itu. Nggak ada, malah nggak dikasih tahu. Manajernya pun tidak mau ngasih tahu gitu. Lalu di lokasi pun nggak ada yang terlihat seperti sakit atau apa, enggak. Cuma di hari terakhir kakinya bengkak. Oke. Nah, awal lah dari terakhir jangka Om Ray ada diabetes. Betul, Mas. Nah, Kalau kelihatan dari mukanya juga di poster, Mas, yang Mas mulai balik ke belakang. Ini sepertinya memang sudah mulai sakit beliau ya. iya, nah itu. Jadi sampai di hari terakhir itu sempat kita jadinya seluruh kru itu menghilangkan adegan-adegan yang ada adegan yang naik tangga dan lain-lain lah gitu. Jadi kita menyesuaikan gitu sampai di stasiun itu ada klinik khusus, kita cek dulu semuanya apa kemungkinan atau enggak. Jadi pada intinya di luar itu semua hati kecil saya juga masa sih kita syuting malah sakit gitu kan. Iya. Sedikit tidak tega gitu. Kita berdebat semuanya dengan ini hari terakhir gitu, gambar sudah komplit semuanya, pasti kita mau mengganti gitu. Tapi dari Om Ray sendiri tidak mau. Baik. Dia mau lakuin sendiri ya. Mau lakuin sendiri. Akhirnya dengan Om Ray yang semangat seperti itu ya kita jadinya coba bujuk, ayo kita bereskan ini hari terakhir ini. Bahkan di satu dia tidak mau. Senakal itulah gitu. Sedangkan guru bisa bilang hari ini luar biasa gitu, ketika tahu yang ada diabetes, yang awalnya minta kopi karena disamain karena nggak bilang ada pantangan dan lain-lain gitu kan. Baik. Dan memang kabar baiknya film ini sudah ada yang lamar, Mas ya, untuk dipanjangkan menjadi layar lebar ya. Disunting apa sudah mulai ada ajakan ke layar lebar? Sebelumnya belum ada sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah ada prequelnya. Kalau teman-teman mau lihat di channel YouTube terkait, kita buat prequelnya dari film-film ini. Oke. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk film Pulang. Ustadz jangan jauh-jauh, Ustadz. Iya, agak mendekat dengan saya gitu kan. Ya. Kita mulai dari surah Ar-Rahman mungkin ayat ke-12 sampai 18. Silahkan. Ya, tolong diceritakan bagaimana perjalanan film ini. Sepertinya seru ya, dengan banyak efek, kemudian banyak permainan drone dan yang lain sebagainya gitu ya. Silakan diceritakan, Mas. Oke, sebenarnya kan ini jadi salah satu dokumenter kegiatan santri. Gitu. Saya juga masih santri sebenarnya, jadi masih di masa pengabdian. Nah, jadi di film ini sebenarnya jadi dokumenter pertama kali ya di pesantren saya yang dibuat ada temanya gitu ya, ada judul besarnya, ada pengen poin-poin yang disampaikan bahwa kayaknya santri itu gak sekedar cuma bisa ngaji gitu, gak sekedar cuma bisa hafal Quran, hafal hadis, tapi mereka juga bisa kok survive gitu. Karena kan ini acara kayak apa ya sebutannya, acara camping gitu ya, acara camping. Cuma bedanya ya punya tema tersendiri gitu di setiap masaknya apa gitu ya. Tadi ada acara-acara yang kayaknya itu perlu dieksplor dari sisi rasa gitu. Yang banyak kayaknya itu bisa disampaikan dari hati para santri itu dengan tema-tema Al-Quran sih gitu.
Dengan adanya acara ini, teman-teman sihir ya, teman-teman di komunitas ini itu kemudian memberikan apresiasi untuk doku drama Mas atau dokumenter. Apa yang Mas mau sampaikan? Silahkan. Sebenarnya nggak nyangka gitu bisa di posisi yang sekarang gitu, kayak ini film cuman ditayangin di internal pesantren gitu, paling orang tua gitu yang nonton. Tapi akhirnya saya mendapatkan kesempatan. Voucher itu bukan sembarangan voucher. Voucher itu datang dengan harapan. Tapi apalah artinya harapan kalau kita tidak bisa memilih? Saya terima kasih sekali diberi kesempatan menonton ini, karena saya pun latar belakangnya seperti Anda, koordinator film pendek, semua segala macam hubungannya dengan sinematografi. Dari umur 20-an saya sudah bergabung. Cuma ada satu pesan, orang kehebatan pemula itu berani salah. Kalau seorang pemula punya pemikiran A, B, C, D, F, E dan dicapai semua dan jadi askar, itu buat saya satu keberanian yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah established. Jadi buat saya, nonton askar pasti punya pemikirannya Garut. Setiap orang Sunda ngomongnya, orang tukang cukur tuh ngomongnya ngomong Sunda. Saya aku pikir tadinya film ini menceritakan hubungan Garut sama tukang cukur. Tapi tidak apa-apa, karena biar bagaimanapun ada beberapa yang luar biasa dalam bercukur itu. Perabotannya semuanya bisa membunuh. Dan yang paling ngeri ketika kita dicukur dengan pisau cukurnya yang mengkilat itu sebetulnya diperlukan keberanian untuk masuk ke dalam cukur. Saya ngambil ceritanya itu saja dari hal-hal yang mengerikan tadi, tapi saya berpesan, Citra punya kesan sendiri, Garut punya kesan sendiri, tukang cukur punya kesan sendiri. Voucher itu bukan sembarangan voucher. Voucher itu datang dengan harapan. Tapi apalah artinya harapan kalau kita tidak bisa memilih?